Baik-baik manusia di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran itu sebaik-baik manusia yang berpangkat kombes pol. Enggak bang, sorry ya, enggak ada di dalam Al-Quran itu ya. Atau bahkan jenderal, izin bang ya. Apalagi Aida itu Pak, tidak ada di dalam Al-Quran itu ya. Kalau begitu Al-Quran sudah mengatakan, hadis Rasulullah sudah mengatakan di sini siapa orang yang terbaik? Adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Maka insya Allah yang ada di pondok pesantren ini sudah dicap oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang-orang yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka adik-adik semua, lihat di sini, ya lihat di sini bahwa adik-adik semua adalah orang yang terbaik, the best. Bahasa dusun saya di Tebosan dong ya. You are the best people in the world. Oh. How to be the best people in the world? You have to learn Al-Quran and apply everything Al-Quran in your life and your life. Takut ini udah tahu ya. Kaget cari ya, kayu tidak tuh. Ya. Pokoknya bercakap. Apa Pak? Ya, penting, bagus. Ya. Lapas dah bentuknya tadi tuh. Memang begitu. Kalau tidak tahu pas-pas macam tulang, makanya harus tahu supaya tidak dipas-pasin orang. Ya, baik. Maka adik-adik semua perhatikan baik-baik, Tidak boleh adik-adik merasa minder, tidak boleh adik-adik merasa rendah. Bahwa di sini sesuai dengan hadis Rasulullah, you are the best. Anda adalah yang terbaik di muka bumi ini. Kalau begitu Bapak Ibu semua wali santri, kalau anaknya yang terbaik, insya Allah Bapak dan Ibu di sini adalah Bapak dan Ibu yang terbaik. Amin. Mari kita doakan anak-anak kita semua. Insya Allah. Siapa Anda? Siapa santri semua? Orang yang terbaik. Jadi tidak ada lagi, ya tidak ada yang terbaik, tidak ada selain orang yang mempelajari Al-Quran dan menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang terbaik. Dan itu yang insya Allah kita lakukan di dalam pondok pesantren ini. Insya Allah yang akan yang selalu kita terapkan. Coba lihat tuh di dinding itu apa? Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dituntut apa? Diajarkan oleh Ustaz Musallin bersama kawan-kawan. Adab dulu baru ilmu. Wow. Ya. Bagaimana tadi saya melihat santri-santri yang luar biasa. Kita sering bicara, kita sering diskusi dengan Bang Edi. Wow. Maka kalau beliau tadi bilang ya sebagai charging, itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak tahu tempat ngecas. Coba bayangkan adik-adik, Bapak Ibu semua, ada orang kehabisan baterai handphonenya, dia nak ngecas, keliling mana-mana, tapi tidak pernah tahu di mana tempat ngecas. Apa yang terjadi? Mati tuh handphone. Tapi alhamdulillah Allah memberkahi keluarga ini ya melalui tentunya adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi dikatakan bahwa pesantren ini tempat ngecas. Kalau begitu tidak hanya juga untuk anak-anak, tidak hanya juga untuk yayasan. Yuk, kalau nanti Bapak Ibu wali santri semua, kalaulah lobet baterai itu di rumah, tengok anaknya di sini. Di sini tempat ngecasnya Bapak Ibu semua. Bertengkar begawe di rumah tuh, laki nak marah begawe, nah pergi ke sini tengok, insya Allah hilang. Di sini tempat ngecas. Besok kita sediakan Bang ya. Cita-cita kita besok ada tempat orang tua, besok nak tengok anaknya sedang ngaji. Ya, jangan dilepas sekali masuk karena anak-anak selesai anak pernah pasal dah tahu. Jangan kamu dunia. Kaget anak elok awak ida.
Ya, maka yuk kita bersama-sama. Tugas daripada ustadz ustazah di sini membimbing. Tugas daripada yayasan apa? Mengelola. Tugas daripada bapak ibu semua sebagai wali santri apa? Mensupport dan mendukung. Ya, mendukung anak-anak. Bapak ibu, saya kasih tahu wali santri semua, itu anak-anak kita ini dia masih anak-anak. Ya, ada kalanya dia memang down, itu apa? Ngambek mungkin, malas, masanya malas itu. Ada masanya dia pingin dipeluk oleh maknya, ada masanya pingin makan sambal maknya. Walaupun di sini disediain sambal mungkin. Ya, nah pada saat itulah diharapkan apa? Wali santri hadir ke sini bersama-sama dengan yayasan, bersama-sama dengan ustadz ustazah di sini, sehingga apa? Kita betul-betul mendidik manusia-manusia terbaik di muka bumi ini. Yang insya Allah Bapak Ibu semua, ketika dia menjadi yang terbaik nantinya, insya Allah kita juga akan, itulah yang sebagaimana yang Rasulullah katakan, nanti yang akan mendoakan kita. Ketika apa? Ketika nanti kita sudah tidak bisa sholat, ketika sudah tidak bisa sedekah, ketika sudah terbujur mayat kita, jenazah kita, tidak ada lagi yang bisa membantu kita apapun, kecuali apa? Doa daripada anak yang soleh, bukan doa anak yang salah. Doa yang soleh yang ingin kita nantikan nanti. Ya, nah insya Allah itulah nanti yang akan kita harapkan. Yang kedua, ini jangan lama-lama betul Ustaz Solim. Pakai balik kalau kalau kayak gini ini tidak perlu lama-lama nih aja Bu ya. Apalagi belakang telah siap pula namanya prasmanan Ada bau-baunya dah Bu di belakang tuh ya. Tidak apa-apa ya. Kita lanjut Pak Babin. Lanjut ya. Lanjut izin Pak Babin ya. Nah biasa ya. Adik-adik, karena saya ada Pak Babin di sini, ada Pak Babinsa, ada Pak Babin Timas. Saya dulu pernah diajari oleh teman saya filosofi tentara. Begini adik-adik, dengarkan baik-baik. Kalau salah koreksi kalau ya. Oke, tidak ya. Dari saya disampaikan juga. Filosofi tentara itu dia bilang begini. Jika tidak mau bermandikan darah pada saat perang, maka bermandikan keringatlah pada saat latihan. Begitu kira-kira Bang ya. Dan filosofi ini selalu saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa saya dan kepada siapapun. Bagi mereka yang masih muda, bagi mereka yang masih sekolah, bagi mereka yang masih mahasiswa, yang tidak mau bermandikan keringat, yang tidak mau bersusah-susah, maka nanti setelah selesai kuliahnya, setelah selesai sekolahnya, maka dia akan bermandikan darah, artinya dia tidak dipakai apapun. Tuh kalau Pak Babin ini tentara, kalau misalnya pada saat latihan kata komandannya Pak, lari, aduh dan sakit perut dan, kan banyak alasan gitu ya. Oke, nggak apa-apa, silakan mundur, gitu kan. Kemudian ayo berenang, kata komandan. Dia juga bilang apa? Aduh dan capeknya dan. Oke, suatu ketika dikirim ke medan perang. Oke, menghadapi musuh. Ayo kita perang. Datang tentara berombongan. Lari, kata komandannya. Aduh dan sakit perut. Masih bisa kita buat alasan sakit perut? Tidak bisa lawan doa itu. Nah, orang-orang yang tidak mau sakit, orang-orang yang tidak mau ya berjuang, maka dia nanti akan mengalami kerugian dan kerugian di masa yang akan datang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sedikit saja ya. Yang kedua ya ini disampaikan di sini apa? Orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu seluruh keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow. Siapa yang keinginannya ingin dikabulkan Allah? Oh, tunjuk tangan. Semua ini tidak ada yang mau ya. Tidak ada yang mau ya. Tidak ada yang mau. Sekali lagi, siapa yang seluruh keinginannya dikabulkan Allah, tunjuk tangan. Wes, mau ya? Ibu mau ya Bu ya? Mau apa Bu keinginannya Bu? Banyak. Nah itu yang terjadi dengan kita hari ini. Maunya banyak, berbuatnya dikit. Ya loh.
Nah, gitu ya. Oke, kalau adik-adik semua dengarkan baik-baik. Saya pernah sampaikan, jadikan Al-Quran sebagai sayap untuk terbang menjelajahi dunia. Dengarkan baik-baik, adik-adik semua, para penghafal Quran semuanya. Jadikan Al-Quran sebagai sayap untuk menjelajahi dunia. Itu untuk dunia dulu. Nanti kita bicara akhirat. Apa yang ingin saya sampaikan? Adik-adik catat baik-baik. Hari ini jika adik-adik sudah hafal Quran, maka kemanapun Anda pergi bisa. Sekolah manapun yang Anda mau bisa. Masuk Unja hari ini yang dekat orang tes, yang hafal 10 juz itu langsung duduk manis. Masuk UIN hari ini misalnya, yang ada di sana, kalau Anda hafal 10 juz, maka dibebaskan dari UKT yang nilainya sampai dengan 3 juta, Anda hanya bayar 400.000 rupiah. Kalau Anda hafal 30 juz untuk masuk Universitas Gajah Mada di Jogja sana, gratis. Kemana? Mau ke Al-Azhar, mau ke Bali, mau ke Amerika, silahkan kemanapun Anda mau terbang. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai sayap terbesar buat adik-adik semua kemanapun nanti mau pergi. Boleh senyum ya. Maka jangan malas, karena nanti adik-adik semua perhatikan. Ketika nanti teman-teman yang di luar sana, yang dulu kita sama-sama main, yang tidak mau masuk pesantren, Anda masuk pesantren. Besok ketika Anda bisa kemana-mana dan dia tinggal di bawah, dadah, aku terbang dulu ya. Dan mereka tidak bisa apa-apa karena mereka tidak punya Maka kita jadikan Al-Quran sebagai sayap. Semakin besar sayap yang digunakan, semakin jauh nanti jelajah-jelajah yang ingin kita lihat. Silahkan kemanapun. Al-Azhar itu kalau anak Al-Hafiz, ya Ustaz Musalim ya informasinya, universitas tertua di dunia. Itu kalau Al-Hafiz, boleh Anda sampai ke sana. Maka dari itu Bapak Ibu semua, ini saya sampaikan kepada wali santri. Saya terlahir dari keluarga miskin. Ya, miskin yang kata orang kampung saya, sudahlah anak petani tetap jadi petani. Ya, saya berjuang dari SMA itu masih ngaduk semen, Pak, ya. Kemudian diterima S1 di Universitas Gajah Mada, yaitu jalur PBUD, penjaringan bibit unggul daerah. Pada saat itu seprovinsi Jambi ini cuma 2 orang pada saat itu, Universitas Gajah Mada, ya. Dan saya menyelesaikan S2 itu di Universiti Kebangsaan Malaysia di Malaysia sana. Dan alhamdulillah berkat doa banyak orang, 2019 kemarin lulus beasiswa murah Kementerian Agama untuk melanjutkan studi di Western Sydney University di Australia. Tapi boleh berangkat karena COVID-19. Apa yang ingin saya sampaikan sebagai motivasi kepada adik-adik semua? Ya, kita ingin harus terus berjuang. Dan ini juga saya ingin sampaikan, mumpung kita berada di sini, ya Bapak Ibu wali santri semua. Saya selalu bertanya Bapak Ibu semua, apakah anak-anak itu adalah anak-anak kita? Coba saya tanya, siapa yang merasa ada yang punya anak di sini? Itu anak dia? Ya? Pak, ada punya anak? Itu anak Bapak? Yang tadi naik itu anak Bapak? Iya, anak Bapak. Ya, anak Ibu. Iya, anak Ibu. Yuk, perhatikan baik-baik, jangan kegeeran. Jangan, perhatikan ini baik-baik. Bahwa sesungguhnya apa yang kita miliki tersebut, mereka itu bukan milik kita. Ya, bukan milik kita, tetapi adalah manusia-manusia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Garis bawahi, dititipkan oleh
dibesarkan dengan tujuan cuma satu, apa? Yaitu menyembah Allah. Kami tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Illa liya'budun. Gitu Ustaz Muslim ya, kira-kira. Kalau begitu Bapak Ibu semua, sesungguhnya kita tidak punya hak milik. Yang ada adalah hak dipinjamkan. Nah, jelas. Apa yang ingin saya sampaikan melalui konsep ini? Karena banyak yang salah nih. Itu kan anak aku buat bisa. Wah, itu kan anak aku, terserah aku. Oh iya? Berapa banyak hari ini di luar sana yang menginginkan anak? Bisa? Enggak. Ya? Tidak. Karena sesungguhnya memang bukan anak kita, tetapi adalah manusia-manusia yang dititipkan kepada kita. Maka dari itu apa Bapak Ibu semua? Kalau saya nitip handphone, nih Bu, tolong nih ya handphone, apa yang akan saya lakukan? Akan saya minta kembali. Ada masanya nanti saya minta, mana handphone aku nih? Ketika saya mendapatkan handphone yang tadinya bagus, buka bungkus, pas balik ke saya pecah-pecah. Kaconya pecah, memorinya habis, apa yang terjadi? Maka saya akan itulah nanti yang akan terjadi, bahwa anak ini kalau tidak kita didik, nanti yang miliknya akan marah. Maka dari itu konsepnya adalah karena itu bukan milik kita, maka segala urusan terhadap anak ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat Bapak Ibu semua, ingat ya, lancarnya anak-anak kita menghafal Al-Quran di pesantren ini, itu adalah doa dari Bapak Ibu semua. Ya Allah, sungguh dia bukan punyaku ya Allah. Anak itu punyamu ya Allah, tapi melalui rahim aku ya Allah, aku lahirkan dia. Bimbing dia ya Allah, bimbing dia ya Allah. Aku ingin dia menghafal Al-Quran ya Allah. 5 tahun Bu saya di Jogja, 5 tahun, hampir 5 tahun. Nyaris saya nggak pernah sakit. Nyaris. Ada sih sakit demam biasa lah ya. Dengan kondisi yang luar biasa pada saat itu, makan kurang, minum kurang dan seterusnya lah. Namanya orang miskin sekolah itu macam itulah pokoknya. Tapi 5 tahun Pak, nyaris saya tidak pernah sakit. Ketika pulang dan tamat kuliah, saya tanya dengan mak saya, "Mak, dulu waktu saya kuliah di Jogja, apa doa mak yang paling tidak pernah tinggal?" Apa kata mak saya? "Si kok nak, yang tidak pernah tinggal. Janganlah ya Allah sakit anakku ya Allah. Tidak ada keluarga kami di Jogja ya Allah." Itu doa. Dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu semua, saya selalu sampaikan kepada kita semua, lepaskan anak kita kemanapun dia mau pergi, karena sesungguhnya bukan milik kita, tapi iringi dengan doa Bapak Ibu semua. Iringi di setiap malam dengan doa. Bangun tengah malam, doakan anak-anak. Jangan bangga ya. Bang Edi bisa jadi kombes pol, bisa sekarang menjabat apapun. Saya yakin, aku yakin. Nih yang masih hidup, tanya apa doa beliau untuk beliau yang sekarang. Yang mana ya Bu? Insya Allah beliau terjadi ya. Insya Allah. Insya Allah. Anak-anak semua ada di sini. Dan ini gak akan dapat ya, gak akan, kecuali apa Bapak Ibu semua? Kecuali doa. Dan doa yang mengantarkan apa? Dan doa juga dari Ibu. Coba doa dari Ibu, kenapa kita berada hari ini ya. Itu tadi dia sampaikan, saya berapa kali berdiskusi dengan beliau. Jadi polisi itu berat, jadi Babin Kamtipmas saja berat, apalagi jadi Wadir Krimsus.
apalagi jadi dirkrim sus. Berat. Tapi hati yang membuat dia ringan. Suatu ketika, ini mudah-mudahan Bang Edi tidak marah. Suatu ketika ada kejadian dan itu harus diselesaikan. Dan perintah. Kalau perintah atas itu tidak boleh Bang ya. Tapi pada saat yang sama ada perintah jenderal dari rumah, ibu dipulang. Pilih mana? Tidak ada. Bang Edi memilih untuk pulang nemuin maknya ketimbang yang ada di sana. Dan itu luar biasa. Tepuk tangan buat beliau, ya tepuk tangan buat beliau. Jadi ini jadi pelajaran buat kita. Saya banyak belajar dari beliau. Ya, Daren. Kalaulah maknya balik dan dia cerita balik kita dulu. Ya. Jadi itu saya banyak belajar dari beliau. Dengan pangkatnya, karena ada pangkat yang lebih besar. Karena ada di sana. Ayo Bapak Ibu semua, kita orang tua yuk doakan anak-anak kita, doakan, nggak bisa. Saya selalu katakan, ya Bapak Ibu yang punya anak gadis, nggak bisa kalau Anda mengatakan enggak lah, dibawa ke dia aku setiap hari kok, aman kok. Coba lihat mohon maaf di kampung-kampung sana, yang ketemu Bapak Ibunya setiap hari, maaf, beribu maaf, banyak yang hamil di luar nikah. Pada ketemu mak bapaknya setiap hari. Itu membuktikan kalau kita sesungguhnya tidak punya kekuatan apapun untuk menjaga anak kita. Karena memang bukan anak kita, pemiliknya bukan kita. Ada yang memiliki hak yang ada di kita adalah hak asuh, hak pinjaman yang nanti akan dipertanggungjawabkan untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini aku kasih, ini aku tanggung jawabkan untuk apa? Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan atas itu kalau berhasil, maka apa? Maka Allah akan kasih reward, akan kasih hadiah. Hadiahnya bahkan tidak hanya caan hidup di atas dunia ini, bahkan hadiahnya saat kita sudah meninggal pun Allah masih alirkan. Itulah yang disebut dengan doa anak yang soleh. Lah meninggal kita Bapak Ibu semua, dan bisa ngapa-ngapa lagi, Allah masih kasih hadiah. Nih hadiah kau, dulu kau berhasil mendidik dia menjadi Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, menjadi anak yang baik, menjadi pemimpin baik. Nih aku kasih terus, bahkan ketika kita sudah, itulah doa anak yang soleh. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Lah, sekarang, halo, kamu, saya ingin menyampaikan adik-adik semua, ya banyak, ya nanti akan kita pakaikan jubah, ya hari ini kita sudah pakai jubah, selamat, ya, nggak mudah, ya tidak mudah, apalagi hari ini, ya Bapak Ibu semua, anak-anak kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi dan seterusnya. Nah, saya ingin menyampaikan tips. Nah, ini untuk adik-adik semua. Ayo adik-adik semua, ya. Bagaimana kita menjadi manusia yang terbaik dan generasi Islam yang tangguh itu? Ada 8 yang harus kita lakukan. Perhatikan baik-baik, dan ini juga untuk kita semua. Yang pertama adalah apa? Yang pertama yang harus kita miliki adalah keyakinan diri. Ini penting. Adik-adik semua, santriwan, santriwati, dengarkan Om baik-baik, ya, Om ya, bukan Ustaz yang dipanggil Ustaz lah, ya. Om nih, dengarkan Om Bahrin dengan baik-baik, ya, yang ada di sana. Yakinkan diri adik-adik semua bahwa Anda adalah orang yang terbaik di muka bumi ini. Itu harus yakin. Tidak boleh ragu sedikit pun. Ya, tidak boleh ragu sedikit pun. Jadi masuknya Anda ke pesantren ini, mau dipaksa, mau dibujuk, mau dirayu oleh orang tua, itu hanya caranya saja. Tetapi Allah izinkan Anda untuk menjadi orang yang terbaik. Yakinkan itu baik-baik. Ya, Bapak Ibu juga wali santri tadi yang disampaikan, ya Pak ya, banyak yang mengatakan di luar sana ngapun masuk ya anak santri. Benar Pak, nak jadi apa? Ya, cuma tanya balik, kau jadi apa? Jadi taung. Kalau dah belajar Quran itu. Karena sebagaimana ayat Al-Quran yang sampaikan di awal tadi, apa? Zalikal kitabul la ghaiba fihi hudal lil muttaqin. Tadi Ustaz tahu artinya, saya tidak tahu juga. Tak ada artinya kan?
Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam Al-Quran ini bahwa Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, yaitu apa? Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau petunjuk itu persis seperti kalau kereta api itu rel. Coba bayangkan ada hari ini kereta api jalan tidak ada relnya, apa yang terjadi? Jangankan tidak ada rel, keluar rel itu udah anjlok. Dan itu yang terjadi hari ini. Banyak orang tidak pakai Al-Quran, berarti hidupnya tidak pakai rel. Nabrak satu, nabrak pohon sawit, itu bayangkannya tidak ada jalan. Bayangkan tidak ada jalan. Ya. Dan alhamdulillah kita sudah punya jalan nih Bang Edi ya. Luar biasa. Kita doakan juga nanti para pejabat yang mengambil kebijakan atau siapapun yang menyumbang ini, kita doakan juga menjadi pahala amal jariah buat mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, bayangkan ya, maka harus yakin bahwa kita adalah anak-anak terbaik. Bapak Ibu semua yakinkan itu, bahwa anak-anak yang dikirim ke pasar anak yang terbaik, yakinkan itu. Tidak usah khawatir nanti nak jadi apa, Allah lebih tahu untuk menjadi apanya. Hari ini masuk polisi saya rasa juga menjadi pertimbangan Bang ya, dengan Al-Quran ya. Masuk tentara juga gitu Bang ya. Saya mau jadi tentara, silakan hafal Quran 30 juz, aman insyaallah. Dan tidak betah ya. Apalagi memang di sini yang punya pesantrennya lo polisi pulang, aman gitu. Ya, tapi kalau tidak ada yang nak bawa otak kosong, itu yang sebut butang kaleng, itu tidak butang kaleng. Tahu butang kaleng? Di dusun kami itu, kalau butang kaleng itu kita tenang, mentang, tidak ada manfaatnya. Saya sampaikan dengan mahasiswa saya, karena saya dosen di UIN sana. Kalau kamu masuk UIN ini, ketua dapat ilmu balik samu dan di sini butang kaleng, mendingan kamu pergi ke Talaras Tuang, loncat ke bawah, makan buaya bermanfaat daripada jadi butang kaleng. Ya, insya Allah yang masuk pesantren ini tidak jadi bintang kaleng, tapi akan menjadi bintang di atas dunia ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang kedua harus berani. Harus berani. Gak ada penghafal Al-Quran itu takut. Wah, gak ada. Penghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang berani. Berani apa? Berani menentukan target. Oh, nanti ustaz bilang, yuk, ya kalau tadi ada berapa? Setahun 10 juz. Tentukan target. Jangan mau 10 setahun 10 juz. Setahun itu 20 juz. Tentukan target. Berani. Ingat apa kata Allah? Aku sebagaimana prasangka. Kalau adik-adik semua mengatakan saya pasti bisa 20 juz tahun ini, Allah akan berikan jalan. Dan itu ternyata ada di dalam ilmu psikologi. Coba saya kasih tahu, adik-adik perhatikan. Pernah ngelihat orang tekelis apa sih? Tekilir. Nah, bahasa kebo tuh, ya. Saya ini orang kebo, ya. Tekilir itu kalau orang tekilir, jalannya kayak mana? Ini jalannya, Bu. Ya, ini kan jalannya. Nggak tahu kan? Iya kan? Nah, coba sekarang lepas si anjing gilo di belakang. Ini lagi tekilir nih, ha? Nah, lagi gini jalan, ha? Lepas si anjing gilo di sini. Masih gini jalannya, ha? Masih? Kalau nggak biar pasti lebih kencang dari anjing. Iya kan? Kalau begitu sebenarnya kita punya potensi yang lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Adik-adik yang menghafal 10 juz dalam 1 tahun, sesungguhnya yakinkan sesungguhnya potensi Anda itu bisa menghafal 20 juz. Cuma kita sudah berpikir jadilah 10 juz daripada tidak. Yang sebenarnya kita memiliki potensi yang lebih baik. Maka apa? Maka daripada itu, ayo berani membuat target. Maka dari itu, adik-adik semua, saya memakai filosofi pedang. Coba sekarang
Siapa yang tahu pedang? Tahu? Terbuat dari apa? Besi yang seperti apa yang bisa jadi pedang? Yang kuat? Baja? Salah. Besi yang bisa menjadi pedang adalah besi yang menyediakan dirinya untuk dibakar, dipukul, dirajam, dibakar. Pernah nengok orang buat pedang? Dibakar sampai merah, berdua keletang, kelentung. Iya kan? Lantas harga pedang berapa, Dede? Harga pedang berapa? Mahal, bisa 10 juta, bisa 20 juta, bisa 1 miliar. Andaikan besi itu mengatakan aku gak mau dipukul, sakit, aku gak mau dibakar, apa yang terjadi? Bisakah dia jadi pedang? Maka dia akan menjadi besi itu. Berapa harga besi itu? Nah, tanya tukang loak tuh, ya. Berapa? 5.000 sekilo. Kalau begitu, dari mana harga 1 juta, 2 juta, 5 juta, 1 miliar itu? Ternyata harga mahal itu didapat dari rasa sakit yang dia lewati. Setiap pukulan itu ada harganya. Setiap dipukul itu ada harganya. Maka adik-adik dengarkan om baik-baik. Kalau ada ustadznya yang galak, kalau ada ustadznya yang makso, kalau ada ustadznya yang makso-makso, itu berarti ustadznya sedang menjadikan adik-adik semua menjadi pedang. Kalau ustadznya talak-ilah, besok masuk ke sini, keluar besok tidak jadi apa-apa. Karena sebenarnya ustadz-ustadzah itu sedang menjadi tukang besi untuk menjadikan adik-adik semua pedang-pedang yang tajam. Tepuk tangan dong untuk ustadz-ustadzahnya. Jadi ada senjata hari ini buat ustadz-ustadzahnya. Ya, kaget kalau ada yang santri-santri melawan, kau udah jadi pedang, aku udah jadi besi tua. Senjata hari ini tak ya. Nah, kalau nak jadi besi tua, nah terjun di kolam kau ya. Ya, tapi kalau nak jadi pedang sini, ya. Saya banyak menulis. Kalau dicek di internet, itu ketika ada Bahrain Nurdin di internet. Itu banyak tulisan saya. Terus kawan-kawan bilang, kamu enak ya kan naik pangkat. Kan tulisan banyak, kamu enak mudah naik pangkat. Enak kata kamu, aku jam 3 lah bangun yo, kamu masih tidur. Kenapa? Karena sukses itu yang dilihat hanya 1%-nya, sementara 99%-nya tidak pernah dilihat oleh orang banyak. 99% itu adalah rasa sakit, 99% itu adalah lelah, letih, hinaan, cacian. Orang hanya melihat, wah enak ya Edi Pariadi, Kombes Pol ya, sebagai Dirkrim Sus dan seterusnya. Coba lihat 20 tahun lalu di mana ada yang kenal? Waktu jadi polisi, waktu dibentak-bentak, waktu disuruh berenang, waktu siapa yang peduli? Ketika pangkat sudah ada, ketika jabatan sudah ada, semua orang melihat, wah itu kawan itu dulu aku itu antara kalau ada di situ. Karena yang dilihat di sana hanya 1%-nya, sementara 99%-nya milik orang-orang sukses tersebut, yang 1%-nya hanya milik masyarakat umum yang hanya melihat matanya saja. Maka daripada itu adik-adik, saya ingatkan kepada adik-adik semua, jangan pernah pedulikan orang mau ngomong apa, biarin. Karena kita punya program sendiri. Karena kita punya ikuti semua apa yang bilang Ustaz Zahid. Suatu saat nanti ketika adik-adik semua berhasil, ketika adik-adik semua membanggakan, maka mereka hanya bisa menonton saja. Buktikan bahwa adik-adik adalah orang-orang yang hebat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga yang harus adik-adik miliki supaya nanti menjadi hafizoh yang hebat, yaitu yang ketiga adalah disiplin. Ya, mungkin tidak seperti militer. Ya, saya selalu katakan, mengapa militer itu berhasil
di dalam banyak hal. Nah, ini tidak bisa militer, polisi itu, karena salah satunya yaitu adalah disiplin, sistem komando. Masih bisa Pak Eko bilang ketika dipanggil oleh Pak Danrem, Pak Eko kesini sebentar, tunggu bos, lagi capek nih ha? Kalau tidak mengaku balik, tidak bisa karena dia sistem komando, karena disiplin. Kenapa disiplin itu punya siapa? Banyak orang mengatakan, ketika saya ingat saya belum pernah, ketika SMA itu belum pernah telat. Nanti coba ditanya dengan guru-guru SMA saya. Bahkan ketika saya ngisi seminar dimanapun, ini dari 2003 saya ngisi seminar, sudah keliling Indonesia, keliling provinsi dan seterusnya, itu belum pernah telat. Biasanya saya datang 30 menit paling lambat sebelum acara dimulai. Tadi saya datang jam 8 menit, sudah ada di sini. Saya usahakan itu, karena disiplin itu milik orang Islam. Banyak yang orang bilang, kau nih ke barat-baratan. Orang barat tuh yang nyontek itu, tapi mereka memanfaatkannya sehingga mereka sukses seperti Jepang. Jepang itu sangat disiplin waktu. Ya, dan Islam yang memiliki tingkat disiplin itu. Ya, kenapa harus disiplin? Nah, itu kawan-kawan di tentara dan polisi jelas. Nyawa taruhannya kalau Anda tidak disiplin. Ya, atau jam sekian bom sudah harus meledak dan seluruh pasukan harus ditarik dari lokasi. Datangnya sih kok nih jam 10, ajaknya lah jam 11. Nah, pernah jam 10 nih kan? Tadi jam 10 janjinya bom harus diledakkan. Karena udah disiplin, ada di bom lah dia di situ. Itu contoh. Maka adik-adik semua harus disiplin. Ya, bangun jam berapa? Ya, kalau hari ini dibuat oleh mudir, ada jadwal jam sekian, jam sekian, jam sekian, jam sekian, catat baik-baik. Adik-adik semua catat baik-baik. Nanti di dalam kehidupan adik-adik semua orang-orang yang disiplin insya Allah sukses. Dan kita sudah terbiasa jadi pesantren. Ya, sudah terbiasa. Kita bangun jam 3 udah terbiasa. Ya, ngantuk-ngantuk dikit udah terbiasa, enggak ya, dengan dibiasakan ya, sudah terbiasa dengan disiplinnya, nanti harus ada disiplin. Oke, yang terakhir tentunya kita harus selalu bersyukur. Adik-adik semua, ya, ayahanda, ibunda, ya, para wali santri yang saya hormati, syukur adalah batas terakhir, ya, dari segala keinginan hawa nafsu yang kita miliki, Bapak Ibu semua. Ya, saya selalu katakan uang, ya, itu bukan persoalan jumlah, tapi persoalan berkah. Di atas berkah itu nanti adalah syukur. Ada orang punya uang miliaran rupiah, tapi dia tidak pernah merasakan ketenangan dengan miliaran rupiah tersebut. Ada orang yang punya pangkat tinggi sekali dengan segala kekuasaannya, tapi dia selalu gelisah dengan pangkat dan jabatan tersebut, takut dia orang. Itu ukuran Pak Babin. Nanti kalau Pak Babin sudah gelisah nih, kapan dicopot jadi Babin? Tolong dievaluasi dikit. Jangan-jangan itu tidak bersyukur lagi ya. Terserahlah, nanti dicopot lah. Seperti aku melakukan yang terbaik. Karena sesungguhnya jabatan itu Pak Babin, itu dari apa? Dan Ramil, dari Koramil tidak Pak Babin. Sesungguhnya tidak. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak kata Allah jangan ngarang. Banyak yang pakai baju loreng pangkatnya sama itu. Kenapa? Tapi Bapak Eko yang jadi pemimpinnya. Karena Allah. Maka kita kembali kepada Allah persis sama seperti anak tadi. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik. Kalau tidak pasti stres. Ya, segitu banyak orang yang menginginkan pangkat yang sama, sebegitu banyak orang yang menginginkan jabatan yang sama. Tapi mengapa saya yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu kita harus bersyukur. Bersyukur itu enak diucapin, tapi tidak enak dilaksanakan. Bersyukurlah apa yang ada kita makan. Begitu suami tidak bawa duit, langsung tanyanya bersyukur. Mulai marah-marah, piring terbang gitu kan.
Ya, mulai anak dicubitin dan seterusnya, katanya bersyukur. Bersyukur itu mudah untuk diucapkan, tapi prakteknya tidak mudah untuk dilaksanakan. Kecuali orang-orang yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang hadir di dalam ini, saya sepakat tadi, ya, bahwa sesungguhnya Bapak Ibu yang hadir di sini wali santri, sesungguhnya Bapak Ibu lah orang yang kaya hari ini. Tidak ada yang lebih kaya kecuali memiliki anak-anak yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada hijab antara penghafal Al-Quran dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita saling mendoakan. Ibu doakan anaknya di tengah malam, ya Allah, ya Rabbal Alamin, mudahkan anakku menghafal Quran. Dan anak-anak juga bangun di tengah malam bersama ustaz-ustazahnya. Ya Allah, panjangkan umur ayah dan ibuku, ya Allah. Aku ingin dia lihat aku sudah 30 juz, ya Allah. Karena maut tidak pernah kompromi. Kita sedang berpacu dengan maut. Ketika saya down, kok ini ya kuliahnya. Tapi apa yang saya ingat pada saat itu, bagaimana jika ayah saya meninggal? Karena cita-cita terbesar saya pada saat itu membawa kedua orang tua saya wisuda. Itu cita-cita saya pada saat itu. Tidak ada yang lebih besar daripada itu pada saat itu. Mungkin kalau dikasih 2 mobil mewah, mungkin saya tolak. Dibanding dengan apa? Menghadirkan kedua orang tua saya wisuda pada saat itu. Itu keinginan terbesar saya pada saat itu. Alhamdulillah Bapak Ibu semua. Alhamdulillah berkat doa semua orang, saya bisa menghadirkan kedua orang tua saya wisuda pada saat itu. Tapi tahukah adik-adik semua, Bapak Ibu semua, 4 bulan setelah saya wisuda, ayah saya meninggal dunia. Hanya 4 bulan Bapak Ibu semua. Artinya kalau saya telat 1 semester saja, saya bermain-main 1 semester saja, maka cita-cita terbesar saya untuk menghadirkan kedua orang tua saya pada saat wisuda saya tidak akan pernah tercapai. Tapi Allah izinkan itu berkat doa kedua orang tua saya, doa ibu saya, doa ayah saya, dan doa orang banyak. Maka dari itu adik-adik semua, yuk kita saling mendoakan, bangunlah dulu. Ya, saya katakan dengan mahasiswa saya ada 5 yang pernah saya lakukan dan terus saya lakukan sampai hari ini insya Allah. Kalau Anda mau cepat, kalau nanti mau cari di internet ada tulisan cara tepat kuliah cepat. Sama juga untuk sekolah. Apa itu? Yang pertama, jangan tinggalkan 5 waktu. Nggak mungkin anak pesantren tinggalkan 5 waktu. Ya. Yang kedua, ya, jangan pernah tinggalkan tahajud dan duha sekalipun. Jangan pernah. Jadikan itu kewajiban pribadi. Mungkin itu sunnah, tapi buat pribadi kita buatkan itu wajib. Yaitu apa? Yaitu sunnah tahajud dan duha. Jangan pernah tinggal. Yang ketiga, ya, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Yang keempat apa? Wala taqrabuz zina. Jangan pernah nyerempet ke hal-hal yang maksiat. Dan yang kelima baru kerja keras dan disiplin itu. Kelima itu. Tapi kalau keempat ini sudah kita laksanakan, apa yang menurut orang sulit itu mudah. Apa yang menurut orang itu susah itu nanti akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya juga begitu. Itulah kenapa anak-anak pesantren kita jauhkan dari hal-hal seperti itu, maksiat dan seterusnya. Supaya apa? Dekat dengan Allah dan Allah berikan selalu petunjuk dan hidayahnya untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran ini. Insya Allah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Kita sama-sama berdoa karena umur kita tidak pernah tahu. Momentum 1 Muharram ini sekaligus ulang tahun pesantren ini, kita selalu berdoa mudah-mudahan pesantren ini menjadi tempat terbaik di muka bumi ini insya Allah, yang akan melahirkan generasi-generasi Islam yang tangguh dan juga akan memasangkan nanti di akhirat yaitu mahkota-mahkota untuk kedua orang tuanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita selalu doakan kepada pengurus yayasan yang dikomandoi oleh Bang Ad, mudah-mudahan nanti terus istiqomah untuk memperjuangkan dan juga didukung oleh pemerintah desa, kawan-kawan Babinsa, Babinka Timnas, BPD dan seterusnya. Kita sama membangun ini. Ingat, saya setuju dengan Bang Edi bahwa ini bukan punya siapa-siapa. Ini bukan punya Bang Edi, ini bukan punya milik satu orang, tapi adalah milik kita
semua. Kita jadikan, Bapak Ibu semua, kalau Anda belum bisa bangun pesantren sendiri, maka yuk kita bangun pesantren ini sama-sama. Kita jadikan ini sebagai tempat untuk kita beribadah bersama-sama, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin banyak hilang kata, mungkin ada yang tidak pantas, itu semua dari saya. Kalau ada kebaikan sungguhnya itu bukan dari saya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.